saudara-saudara, selamat tahun baru. Kiranya sukacita dan damai sejahtera sejati dari Allah Tritunggal beserta dengan kita sekalian. Saudara, pernahkah memiliki pengalaman menemukan uang dari jaket atau kantong celana atau tas saudara yang terlupakan? Saya pernah, dan saya suka bila hal itu terjadi. Rasanya seperti mendapatkan sebuah bonus yang tidak saya harapkan sebelumnya. Yang lucunya adalah saya sebenarnya sudah memiliki uang itu selama ini tetapi saya melupakannya. Saudara, kondisi seperti ini juga yang seringkali terjadi dengan kekayaan melimpah yang telah kita miliki dalam Kristus. Sejak kita bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, saat itu juga kita menerima segala kelimpahan dari kekayaan kasih karunia-Nya. Namun dalam perjalanan kehidupan ini kita melupakannya atau gagal untuk menggunakannya. Apalagi saat kita mengalami pergumulan atau tekanan hidup yang sangat berat, sehingga kita mungkin kehilangan arah dalam memenuhi tujuan hidup kita seperti yang Tuhan tetapkan. Saudara, sesungguhnya Allah bukan hanya memberikan, tapi juga dapat menolong kita untuk mengalami kelimpahan berkat-Nya itu. Berkat yang berupa kasih, pengampunan, kemurahan, damai sejahtera, kecukupan, bahkan kehadirannya dalam hidup kita. Bila kita mengerti dan percaya akan kebenaran ini, maka hidup kita pun dapat dipenuhi dengan pengharapan sejati yang tidak terbatas yang hanya berasal dari Tuhan sendiri. Namun demikian, pengharapan sejati itu tidak akan datang dengan sendirinya. Memang kita seringkali dengan mudah berharap, baik itu dengan mengucapkan atau hanya menyuarakan di dalam hati. Tetapi untuk bisa berharap dengan penuh keyakinan kepada Tuhan tidak selalu mudah. Bisa saja saat mengucapkan pengharapan kita tetap memiliki keraguan. Karena itu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Allah adalah pengharapan itu sendiri, sehingga pengenalan akan Dia pasti akan menolong kita memiliki pengharapan yang teguh dan tidak mudah tergoyahkan. Konsep tentang pengharapan memang ada kalanya dapat membingungkan. Apalagi kita hidup dalam dunia ini dengan konsep pengharapan yang tidak benar. Misalkan kita berharap supaya memiliki pekerjaan yang baik, atau berharap supaya orang yang kita kasihi segera mendapat kesembuhan, atau juga berharap pasangan kita bisa segera pulang ke rumah dengan selamat dari perjalanannya. Tetapi kita tidak memiliki kepastian tentang pengharapan itu karena hanya berfokus pada hasil dan bukan berfokus kepada dasar dari pengharapan tersebut. Sedangkan pengharapan yang diajarkan dalam Alkitab justru lebih berfokus kepada dasar dari pengharapan itu, bukan hasilnya. Roma 5 ayat 1-2 berkata demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dari bagian firman Tuhan itu sangat jelas dipaparkan bahwa dasar dari pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Siapakah Yesus? Dia adalah Tuhan juga Mesias yang melalui karya kematian dan kebangkitannya yang telah dikerjakan dengan sempurna, kita memperoleh jalan keselamatan menuju pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Karena itulah kita bisa saja berharap tentang apa saja, tetapi dasar pengharapan itu diletakkan kepada Yesus, bukan kepada keinginan dan hasil yang kita harapkan. Sekalipun hasilnya bisa berbeda dari apa yang kita pikirkan, tetapi bila dasar kita kuat, kita akan tetap hidup dalam damai sejahtera karena karakter dan pribadi Yesus itu sendiri yang tidak pernah berubah dan selalu memberikan kepastian setia dalam menepati setiap janjinya. Karena itu saudara-saudara, bila saat ini kita mungkin memasuki tahun yang baru dengan kekhawatiran dan ketidakpastian, tanpa kedamaian dan sukacita, marilah segera mengatur ulang pikiran dan hati kita berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh firman Tuhan. Sesungguhnya Allah tidak menuntut kita untuk langsung memiliki pengharapan setinggi dan sekokoh gunung. Ia hanya ingin kita mulai dari sebuah benih pengharapan yang kecil, tetapi ditanam dalam tanah yang kokoh, yaitu pribadi Yesus sendiri. Yang saat benih pengharapan itu bertumbuh, dapat membantu kita bertahan untuk tetap setia mengikuti kehendak-Nya, baik suka maupun duka sepanjang umur hidup kita. Amin.